Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat bias yang kami muliakan, Allah menyebutkan, "Anibudullah, hendaknya kalian menyembah Allah, wajtanibu, dan hendaknya kalian menjauhi." Begitu seseorang berbicara menjauh, maka disinilah seorang mukmin harus paham bahwasanya di dalam agama ini adanya dua hal dan tidak ada pilihan ketiga. Halal, haram. Halal dan haram. Adanya larangan, adanya perintah. Allah menyebutkan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menganggap bahwasanya dia diciptakan begitu saja? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengomentari firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya dia diciptakan begitu saja? Maka beliau berkata, la yu'maru wa la yunha. Apakah dia tidak diperintah dan tidak dilarang? Oh tidak. Kehidupan ini kalau tidak ada larangan ya adanya perintah. Kalau nggak perintah ya larangan. Dan semua di balik larangan mesti ada manfaat. Dan semua di balik perintah mestinya di dalamnya penuh dengan maslahah. Maka di sini Allah menyebutkan wajtanibu. Pada yang pertama adalah anibudullah, perintah. Perintah, anibudullah, sembahlah Allah. Berikutnya datanglah larangan. Apakah bentuk larangan tersebut? Wajtanibu, jauhilah tauhid. Tauhid. Yang dimaksud tauhid adalah kullu ma'ubida min dunillah. Kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah tauhid. Dikatakan di antara arti tauhid adalah al-matbu. Al-matbu. Yang dimaksud al-matbu adalah apa yang diikuti, orang yang diikuti. Bisa jadi al-kuhan. Ada seorang alim memberikan penjelasan, yang dimaksud tauhid adalah kuhanun tanzilu ilaihim asyayatin. Para dukun tanzilu ilaihim asyayatin yang didatangi oleh para setan. Sahabat bias yang kami muliakan, sesungguhnya para dukun itu mereka memiliki pasukan. Dan pasukannya adalah para setan, para jin. Dan mereka selalu berusaha, para setan, jin ini mereka selalu berusaha untuk mencari berita dari langit. Dikatakan mereka adalah para jin yang senantiasa gendong-gendongan. Jin gendong-gendongan terus. Dia gendong jin yang lain. Di atasnya ada jin lagi. Di atasnya ada jin lagi terus sampai langit. Sampai langit. Sehingga para jin ini berusaha mencuri berita dari langit. Begitu dia berhasil, maka dia akan berikan berita tersebut kepada jin yang di bawahnya. Diberikan pada jin yang berada di bawahnya. Nanti sampailah pada yang terakhir, maka jin yang terakhir di bawah ini akan menyampaikan kepada dukun. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran, jin berkata, sesungguhnya dahulu kami memiliki tempat duduk, maqa'ida lis-sam'i. Kami memiliki tempat duduk di mana? Di langit. Fama yastamil an, barang siapa yang mendengar sekarang maka dia akan yajid lahu syihaban rasada. Dia akan mendapatkan suatu lemparan bintang. Dan disinilah salah satu di antara manfaat bintang. Kenapa Allah menciptakan bintang? Maka Allah menyebutkan walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Sungguh kami hiasi langit dengan bintang. Waja'alnaha, dan kami jadikan
bintang tersebut rujuman lisyayatin, sebagai alat lempar yang kami gunakan untuk melempar para setan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tatkala jin ataukah setan ini mencuri berita dari langit, maka Allah melemparkan bintang, dan dengan bintang tersebut terlempar, maka jin akan kena, sehingga gagallah berita yang bakalan tersebar di muka bumi. Gagal. Kenapa gagal? Karena sebelum jin itu menyampaikan berita yang berada di bawahnya, maka dia sudah kena lemparan bintang. Yang kedua, bisa jadi lemparan tersebut tidak kena. Malaikat disuruh oleh Allah untuk melempar bintang kepada para pencuri yang hendak mengambil berita dari langit ini. Bisa jadi lemparan tersebut tidak kena. Bisa jadi lemparan tersebut tidak kena. Dalam artian dia kena, tapi sebelum dia kena sudah mampu untuk menyampaikan berita kepada jin yang di bawahnya. Sehingga kadang, mohon maaf, berita yang kadang datang dari dukun itu benar. Tapi ingat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika ada satu berita kebenaran, maka setan menghiasinya dengan 100 berita kedustaan. Maka berita datang dari dukun itu tidak benar. Kalaupun ada yang benar, tidak ada 1%-nya. Tidak ada 1%-nya. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan kepada pendengar sahabat bias. Semoga lain waktu kita bisa bersua kembali. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.